Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Hai Mas Harmony, selamat sore. Selamat sore Tasya, selamat sore Smart Listeners. Senang berjumpa kembali. Yes, gimana nih Mas Harmony kalau kita pribadi ngomongin karakter seseorang begitu ya. Ngelihat kan perbincangan sekarang tuh nggak jauh-jauh dari eskalasi perang, kemudian apa yang terjadi ke depannya, BBM nih tahan berapa lama sih begitu kan, terutama di Indonesia bahkan ada panic buying di beberapa tempat. Tapi ini tentu menarik untuk dibahas begitu bagaimana kita bisa bersikap begitu Mas Harmony. Tapi kita akan ngomongin seputar hal itu di dalam program Smart Character and Career. Apakah ini Mas Harmony yang jadi latar belakang topik kita di sore hari ini? Betul, yes. Jadi saya melihat kalau Smart Listener menyadari dan pasti juga merasakan juga betapa dunia sekarang lagi tegang gitu ya. Kondisi minyak bagaimana lah gitu ya, BBM seperti apa, ekonomi seperti apa gitu ya. Memang secara geopolitik dunia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan teman-teman saya pun juga merasakan nih dampaknya ya, bahan baku sampai berhenti terhambat gitu ya. Dan akhirnya terutama di sektor makanan dan tepung gitu mereka mengalami kesulitan, bahkan penurunan daya beli yang bisa sampai 40% gitu. Nah ini betul-betul impact-nya dirasakan oleh banyak orang dan aspek-aspek sektor makanan yang seharusnya tidak ya relatif jarang terguncang gitu ya, walaupun kondisi COVID pun juga relatif ya walaupun turun tapi nggak parah, tapi ini kok dirasakan lagi gitu. Benar. Nah ini makanya saya yakin banyak orang yang merasa galau gitu ya, merasa tegang. Jangan-jangan apakah perang dunia ketiga akan terjadi gitu ya. Nah, tapi kabar baiknya kita di sini Smart Character Radio Talk untuk membahas dan memberikan Anda ketenangan, a peace of mind gitu ya, dan tetap waras ya. Tasya tadi kan Tasya sempat mention, ayo kita tetap waras yuk walaupun kondisi tidak waras gitu ya dunia ini gitu ya. Ya. Nah, jadi oke. Nah, ini makanya saya mulai bahas yang pertama tentang bagaimana sih cara kerja manusia gitu ya. Kenapa kok bisa merasa seperti ini ya? Gitu ya. Dunia ini dipenuhi dengan berita. Sebetulnya kita merasa seperti ini karena apa? Karena informasi yang masuk ke kepala kita. Ya, di dunia ini dipenuhi dengan berita perang lah, konflik, ketidakpastian, dan manusia pasti ngalamin yang namanya collective stress atau stres yang bertumpuk gitu. Nah, jadi bacaannya apa, tontonannya apa gitu ya, begitu ngobrol pergaulannya, ngomongin perang lagi. Nah, itu nggak akan ada habisnya deh. Maka kekhawatiran akan muncul lagi. Ini kumpul-kumpul keluarga nih gitu ya, pas Idul Fitri nih, pasti ngobrolnya, aduh gimana ya, waduh. Jadi tambah khawatir lagi. Dan itu wajar, perasaan yang wajar. Nah, tapi sebetulnya saya coba ngomongin akar masalahnya dulu ya. Sebetulnya pada dasarnya manusia itu memiliki 3 kebutuhan ini ya dalam psikologis keamanan gitu ya. Yang pertama, manusia itu butuh safety, butuh kepastian ya, butuh rasa aman. Nah, yang kedua bicara tentang predictability. Nah, ini bicara tentang bagaimana kita tuh nggak suka sesuatu yang tiba-tiba berubah sebetulnya. Manusia tuh suka ke struktur, manusia tuh suka ke rutinitas, manusia tuh suka kepastian. Dimana bicara kalau kita masuk ke arah yang prediktabilitasnya tidak dapat dibaca, maka orang akan merasa tidak aman. Makanya instrumen-instrumen yang lagi naik pun juga instrumen-instrumen yang aman gitu kan. Kemarin-kemarin ini gitu ya, emas lah, tiba-tiba silver lah, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi orang itu mencari predictability, pokoknya yang aman-aman aja lah, deposito lah atau apa gitu ya, nggak usah yang main-main lah, mau kripto lah apa, udah nggak usah macam-macam gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kontrol. Nah, manusia itu butuh rasa mengontrol bahwa aku ini punya kontrol dalam kehidupan aku. Makanya instrumen-instrumen ataupun keuangan, pokoknya kan di mana hatimu berada di situ kan, di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Jadi ya bicara tentang harta itu kita akan berusaha untuk
main aman nih, kita akan pegang cash, rata-rata orang akan pegang cash ketika sewaktu-waktu terjadi saya bisa melakukan sesuatu. Misalkan contoh, kalau misalkan ada apa-apa, saya kabur kemana gitu kan, paspor disiapin lah dan lain sebagainya. Saya kalau misalkan ada apa-apa saya kemana. Nah itu yang dirasakan oleh banyak orang gitu ya, apalagi di area-area konflik semuanya sudah, mereka semua sudah melakukan hal tersebut malah gitu ya, meninggalkan rumahnya dan kabur ke luar negeri gitu. Nah cuman untungnya di Indonesia aman-aman aja mengenai hal itu. Tapi kembali lagi, dasarnya manusia itu butuh tiga itu: safety, predictability, sama kontrol. Kalau tiga hal ini terganggu, maka manusia akan masuk ke stress response. Mm-mm. Nah, jadi respon kita pada saat stres itu secara otak ya, saya akan bahas neuroscience sedikit. Itu tuh amigdala kita aktif. Amigdala itu kalau nonton film Inside Out itu kan ada happy, sadness, anger, joy gitu ya. Itu cara kerja otak bagus sekali. Saya encourage Anda untuk tonton, belajar edukasi bahwa amigdala itu memang fungsi perasaan manusia. Dan itu salah satu fungsi yang bisa mendeteksi bahaya, mendeteksi perasaan orang, mendeteksi situasi. Mhm. Bisa ngebaca ancaman, bisa memicu emosi takut, bisa mengaktifkan reaksi bertahan hidup sebagai contoh. Kalau misalkan kita berdiri di pinggir jurang, kita akan merasa anyang-anyangan, atau apa itu bahasa Hmm. Indonesia, anyang-anyangan ya. Kita merasa kayak berhati-hati gitu kan, kayak waduh, saya sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kalau saya santai, malah saya merasa tidak waspada, maka saya akan jatuh. Perasaan itu yang membuat dia waspada. Hmm. Nah, itu stress response tuh. Nah, ketika stress respon muncul, maka hormon yang muncul oleh amigdala yang disebut sebagai kortisol dan adrenalin. Nah, Hmm. ini hormon stres, hormon kewaspadaan, gitu. Yang memang yang harusnya muncul pada saat kita lagi dalam bahaya. Bahaya. Mhm. Tapi masalahnya kalau kondisinya tidak lagi bahaya, hormon ini muncul, nah repot deh, kagak bisa tidur, ya kan, cemas nggak jelas, kerja terganggu, bawaannya marah-marah melulu, gitu ya, detak jantungnya tiba-tiba naik lah, gak ada angin, gak ada hujan, pikirannya jadi sempit, fokusnya cuman jadi ancaman doang. Oke, baik. Nah, itu dia Tasya. Oke, baik. Mas Harmoni, ini menarik banget ya, karena namanya stres nih kan banyak begitu. Nggak cuma tadi yang kita ngomongin seputar melihat situasi yang sedang terjadi aja begitu kan. Tapi ada juga hal-hal lain yang bikin kita stres begitu. Nah, stres respon ini sebenarnya gifted atau sesuatu hal yang bisa kita pelajari sih, Mas Harmoni? Karena kan tadi ada mungkin orang yang merasa bahwa membaca berita-berita ini ya nggak membuat dia merasa worry gitu. Bahkan ada juga rilis di tahun 2025 ini, banyak yang ke psikolog itu justru karena baca berita-berita dari pemerintah begitu kan ya. Ada stres sendiri di sana di mana dia membaca berita dari pemerintah, tapi itu ternyata bisa bikin dia stres dan bahkan ke psikolog begitu. Sebenarnya respon-respon ini seperti apa sih? Apakah ya itu bisa dipelajari atau sebenarnya gifted? Izin untuk Ya, dijawab di ya, sesi ya. selanjutnya. Kita jeda dulu. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Character and Career.
Ada masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Character and Career. Dan kita masih ngomongin sebuah topik yang hype banget begitu ya. Dan ini dialami oleh kita semua. Gak cuma kita yang ada di Indonesia, tapi semua yang makhluk bumi begitu kan ya. Karena dunia lagi tegang. Nah, kamu tipe yang mana sih saat tertekan? Dan masih bersama dengan Dr. Harmony Ezra. Mas Harmony, bagaimana? Stress respon ini apakah gifted atau sesuatu yang bisa dipelajari, yang kita bisa milih nih, saya mau stress responnya seperti ini, begitu, Betul. atau seperti apa? Oke. Silakan. Terima kasih Tasya. Jadi ini pertanyaan yang tajam ya gitu. Apakah stress respon ini nature atau nurture? Terlahir atau terlatih gitu ya? Jawabannya adalah keduanya gitu. Karena mau gimana pun juga Tuhan itu sudah menciptakan kita mekanisme pertahanan diri yang sehat gitu ya. Itu makanya kenapa kalau bicara secara saintifik manusia itu yang evolutionary itu survive bertahan paling lama dibandingin dinosaurus gitu ya, dibandingin makhluk-makhluk yang lain gitu, karena kita ini punya otak korteks. Nah, korteks ini sifat mekanisme yang dimana kita bisa memecahkan masalah, dan amigdala kita lebih tajam dibandingkan binatang yang lain gitu. Nah, ini makanya Tuhan sudah menciptakan kita secara evolutionary, secara biologis itu sudah memiliki kemampuan membaca situasi, perasaan kewaspadaan, serta memecahkan masalahnya dengan baik. Nah, itu membuat kita bertahan sampai hari ini, bahkan menciptakan peradaban yang luar biasa gitu. Nah, tapi juga gitu, bicara tentang nurture atau terlatih, yes, stress respons kita itu juga bisa karena faktor luar gitu ya. Stress respons kita ini juga karena faktor pola asuh, pola pendidikan kita, itu juga karena faktor juga apa yang kita lihat gitu ya. Nah, tapi kalau bicara respon kita ini pilihan atau tidak, nah itu setelah dengerin acara kita bisa milih. Nah, karena pada dasarnya kalau orang terancam itu yang muncul reaktif bukan respons gitu. Yes. Ya, jadi reaktif itu ya kalau pada saat dalam bahaya saya pengennya nonjok, kebiasaannya nonjok, langsung kebiasaan yang keluar. Gitu. Kebiasaan buruk bahkan. Untung kalau kebiasaannya baik gitu ya. Tapi kalau kebiasaannya buruk, waduh repot deh. Gitu. Nah, jadi kan bicara tentang berespon benar ini, justru kita harus sadari dulu respon kita ini nggak boleh otomatis, karena respon kita ini adalah kolektif dari experience yang sudah terbangun dari diri kita. Ya, contoh, saya punya teman yang dari kecil miskin, Tasya. Jadi ketika dia nggak punya uang, dia langsung kalang kabut gitu. Yang akhirnya dia bisa survive dalam kehidupan, dia bekerja, tapi perasaan takut miskinnya kuat sekali. Walaupun dia sudah dapat double digit, dia sudah punya mobil, sudah punya rumah, perasaan untuk berkekurangan itu tinggi sekali. Gitu. Nah, yang akhirnya dikit-dikit cemas, dikit-dikit cemas, dikit-dikit cemas, padahal makanan ada. Ya, bahkan tabungan ada, mobil ada, rumah ada gitu. Tapi perasaan cemas itu selalu muncul gitu. Nah, ini yang membuat orang jadi tidak berdamai sejahtera. Nah, ini yang bisa jadi isu nih pada saat kita lagi tidak berdiri di pinggir jurang, tapi perasaannya mirip seperti berdiri di pinggir jurang padahal Anda merasa aman. Nah, itu repot deh. Gitu ya. Nah, jadi secara dasar, kalau ngomongin soal nature dulu ya, secara natural nih Tasya, pada umumnya manusia itu memiliki 4 respons pada saat tertekan gitu ya. Yang pertama, fight, ngelawan gitu ya. Senggol bacok, sini lu, kurang ajar. Oh, ini tipikal kalau naik motor, lagi naik mobil, naik motor, naik kendaraan gitu ya, tiba-tiba ada yang nyalip gitu dengan kurang ajar, langsung buka kaca atau dikejar gitu ya. Nah, itu tipikal yang fight gitu. Reaksi utama pada saat lagi marah, emosi itu langsung berantem, langsung ajak berantem gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah flight, kabur. Gitu ya. Flight ini lari gitu. Nah, ini kalau misalkan di kantor gitu ya, izin sebat kagak balik-balik gitu ya. Terus tiba-tiba di chat WhatsApp ngilang. Nah, itu dia. Kabur, maunya kabur gitu. Nah, sama yang ketiga adalah freeze, diem. Freeze ini bicara tentang reaksi biasanya kalau misalnya mau ditabrak mobil gitu ya.
malah bukannya kabur, tapi malah diem ngeliatin mobilnya sampai nabrak gitu. Kakinya kaku, kakinya dingin, kakinya kayak kram atau nggak bisa digerakin. Nah itu freeze tuh, gitu ya. Nah itu kayak panic attack, banyak orang ngerasain freeze gitu, ya. Nah yang keempat sebetulnya adalah font. Ya, freeze sama font itu mirip-mirip sebetulnya, gitu ya, FAUNT. Nah, font ini bicara tentang ketika kita lagi dimarah-marahin itu kita cuman iya iya aja, ngangguk-ngangguk. Kamu ngerti nggak? Ngerti Pak. Paham nggak? Paham. Ulangi, nggak ngerti gitu. Gitu. Kamu cuman ngerti-ngerti aja gitu ya. Nah, ya ini orang-orang yang bilang paham, bilang ngerti, tapi sebetulnya pengen keluar dari masalah itu secepatnya. Karena perasaan gak nyaman kan gitu. Nah, jadi pada dasarnya manusia tuh punya keempat hal ini ketika pada saat lagi stres gitu. Dan stres itu kan gak nyaman. Stres itu gak nyaman, Tasya. Dan kalau stres berkepanjangan, itu bikin kita sakit, bikin kita depresi, gitu. Ya, Oke. dan stres itu sangat berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini repot deh kalau misalkan kita nggak bisa keluar dari perasaan stres tersebut. Oke. Jadi ya, silakan Tasya. Mas Harmoni, apakah trauma itu jadi salah satu pembentuknya begitu? Tadi menarik kisah yang Mas Harmoni ceritakan, di mana ya dia trauma untuk menjadi miskin begitu kan ya, hingga akhirnya Ya, ketika dia mau mengeluarkan uang kah atau bagaimana, ya itu jadi ketakutan gitu untuk dirinya. betul sekali, betul sekali. Nah, ini bicara nurture ya. Tadi kan ada manusia itu kan ada nature versus nurture. Nature itu kan tadi yang saya cerita tentang otak-otak secara natural seperti apa. Nurture itu lain, ini bicara mindset. Kalau nurture itu bicara pola asuh, bicara kita dibesarkan seperti apa, pengalaman kita seperti apa. Jadi pengalaman masa kecil itu kita semua ini produk dari masa lalu, Tasya. Yes. Saya, kamu, pendengar, listener, semuanya kita semua produk dari masa lalu. Tapi kita yang mampu memilih mau dipenjarakan oleh masa lalu atau tidak. Pengalaman masa kecil ini yang membentuk diri kita. Anak yang tumbuh di lingkungan penuh konflik, ancaman, maka dia akan amigdalanya akan lebih sensitif terhadap stres. Saya ulangin lagi. Anak yang lahir di keluarga yang penuh konflik, kemarahan, ancaman, maka amigdalanya akan lebih sensitif terhadap stres. Makanya nggak heran kalau misalkan orang itu bisa jadi galak gitu ya. Orang bisa jadi responnya dikit-dikit suzon dulu, paranoid melulu. Kayaknya dunia jahat banget sama dia. Karena memang dari kecil dia dibesarkan seperti itu. Karena dari kecil dunia itu tidak aman buat dia. Makanya dia menjadi pribadi yang menyebalkan. Masuk akal ya Tasya ya? Makanya kalau misalkan saya ngelihat orang haters, orang itu jadi reaktif gitu. Saya jadi menyadari gitu, sebetulnya kasihan gitu. Dia tumbuh kembang besarnya itu di kondisi yang sebetulnya tidak baik-baik saja gitu. Sehingga dia langsung memunculkan reaksi stress response, fight, ngelawan. Karena dari kecil sudah terbiasa ditindas. Masuk akal ya gitu. Nah, jadi ada dua jenis orang gitu ya kalau ngomongin pengalaman masa lalu. Ada secure attachment sama insecure attachment. Nah, jadi kalau bicara insecure attachment, karena manusia itu butuh attachment ya, Tasya. Karena pada masa-masa kecil, di bawah, terutama sampai masih remaja ya, di bawah belasan tahun itu ya, itu orang-orang itu masih butuh emotional attachment. Kita masih disetir oleh amigdala, masih disetir oleh perasaan, dibandingin semakin kita dewasa. Gitu, semakin kita dewasa, semakin kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, otak kita bisa memecahkan masalah karena otak korteks kita sudah matang gitu. Permasalahannya amigdala kita masih mentah nih. Kalau lebih banyak mengontrol pada saat situasi-situasi kita masih kecil. Makanya gampang nangis, gampang jatuh cinta gitu ya, gampang marah gitu ya. Karena perasaannya memang lagi roller coaster. Nah, kalau misalnya pada masa-masa golden age tersebut 0 sampai 5, 5 sampai 12, 12 sampai 21 tahun ini pengalaman hidupnya penuh dengan insecurity, maka stress responsnya akan lebih reaktif dibandingkan dengan orang-orang yang secure. Dia punya, beruntung ya kalau misalkan dia punya keluarga yang sehat, keluarga yang penyayang, keluarga yang memberikan rasa aman, maka bagaimana dia melihat dunia pun stabil. Dia melihat tantangan pun juga oke, ini sesuatu yang masih bisa dikontrol. Makanya ibadah pun
Iman ini mengambil peran penting juga karena bicara pendidikan, Tasya. Hmm. Gitu. Ternyata tidak necessarily, tidak bukan hanya keluarga utuh atau nggak utuh, walaupun itu mengambil peran ya. Bukan hanya soal faktor finansial aja, yes, walaupun itu mengambil peran. Tapi ternyata faktor agama, faktor iman, yang dan nilai-nilai yang kita miliki, itu menciptakan secure attachment atau insecure attachment yang kuat. Oh, Menarik juga kan? Gitu. yes. Gitu ya. Ternyata ada yang sudah merasa secure dengan gaji 1 juta per bulan. Tapi ada juga yang merasa kurang dengan gaji 100 juta per bulan gitu. Bedanya di situ, Tasya. Nah, ini yang menjadi menarik kalau kita bahas gitu. Jadi karena bicara secure dan insecure itu bicara mindset gitu ya. Hmm. Nah, tapi kembali lagi, kita mau pilih yang mana setelah kita menyadari. Yuk, saya lagi ajarin untuk mengevaluasi diri ketika mendengarkan siaran kita pada hari ini. Yuk kita evaluasi diri hari ini. Kita lagi di yang mana nih? Gampang Hmm. insecurean, gampang takut. Lu jangan-jangan asumsian. Terus oh ini dunia ini jahat banget ya gitu. Ini orang jahat nih mau ngapain nih gitu ya. Jadi traumaan gitu ya. Nah itu jadi repot deh gitu. Oh, Tapi kata kita mau jadi secure. Nah silakan Tasya. baik, kita nanti akan sampai di sesi yang terakhir ya Mas Harmoni dan juga Smart Listeners karena hanya 3 sesi. Tapi jadi bisa dimaksimalkan begitu ya untuk Anda bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Menarik menurut saya ngebahas soal ini karena setiap generasi kan ada thread-nya masing-masing begitu ya Mas Harmoni. Ada yang mereka lalui begitu. Generasi kolonial saat itu lagi apa keadaannya, baby boomers seperti apa, millennials, dan sekarang Gen Z begitu kan ya, yang mungkin sering diasosiasikan dengan generasi strawberry di mana kemudahan itu mereka nikmati. Tapi dengan adanya apa ya hal-hal seperti ini, apakah itu benar bisa membentuk pribadi mereka? Bisa nggak sih kita jadi generasi atau pribadi yang beda dalam tanda kutip ketika kita merespon udah nih oke saya Gen Z misal saya Gen Z Mas Harmoni saya diasosiasikan dengan hal itu tapi kita bisa nggak sih merubah stigma tersebut ya oke saya Gen Z tapi saya nggak seperti itu nggak cara saya untuk merespon stres di dalam diri saya nggak seperti generasi saya bisa nggak itu dibentuk dan gimana cara simpelnya untuk kita bisa membentuk hal itu kita jeda dulu tetap bersama kami dalam program Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit
Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Smart Listeners, satu sesi terakhir dalam program Smart Character and Career. Dunia lagi tegang, kamu tipe yang mana saat tertekan? Kalau misalnya melihat pemberitaan sekarang, kita sering ya diasosiasikan dengan generasi-generasi di mana kita berdiri begitu. Nah, Mas Harmon, kita mau tahu nih, sebenarnya bisa nggak sih saya stand out nih, walaupun nih saya Gen Z, tapi saya nggak strawberry, kan? Silakan. Siap, jawabannya sangat bisa gitu ya, sangat bisa ya. Smart Listeners, ngomongin topik pada hari ini nih, bicara tentang sistem stres memang bawaan dari lahir. Tapi cara kita merespon stres adalah hasil dari pengalaman hidup. Dan kabar baiknya, respon itu masih bisa dilatih. Walaupun kamu generasi Z, tapi Anda mau punya mental strawberry atau tidak, itu pilihan ya. Karena ya mungkin Anda lingkungan hidup kenyamanan gitu ya, itu membuat Anda jadinya mentalnya rapuh. Tapi ternyata ketika kita sadar saya rapuh, wah saya nggak boleh rapuh-rapuh amat loh. Saya mesti kuat dalam kehidupan karena dunia tidak baik-baik saja. Saya harus melatih diri saya supaya kuat. Saya harus melatih otot mentalitas saya. Saya harus melatih otot karakter saya sehingga respon saya lebih benar. Dan kepercayaan akan datang ya, seperti pada saat waktu narasumber yang laku, direktur perusahaan besar ya, masih Gen Z, Smart Listeners, masih 26 masih 26 ya, jadi narasumber kita tuh ya. Nah, kalau misalkan kita belajar untuk berespon benar, jadi bukan lagi menyalahkan masa lalu kita, bukan lagi menyalahkan bagaimana kita dibesarkan, tapi yuk ngomongin, kalau saya sudah tahu hari ini respon saya jelek, saya cenderung reaktif, saya cenderung emosional, ayo apa yang kita harus lakukan sehingga mental kita nggak strawberry gitu ya. Nah itu yang perlu kita sadari ya. Makanya saya nanti akan ajarin, kan nanti kita akan baca tanda tangan juga gitu ya. Pertama kenalin diri kita, proses-proses reaktifnya kita ini yang jelek apa aja gitu ya. Nah, baru deh kita ngomongin nih cara kita melatih supaya respon kita nggak seperti itu bagaimana. Saya akan ngomongin emotional regulation, saya akan ngomongin mindfulness, saya akan belajar tentang perubahan pikiran gitu ya. Nah, dan solusi-solusi lainnya. Oke, baik. Gitu. Silakan Mas Harmoni, karena waktunya terbatas, kita bacakan tanda tangan yang sudah hadir. Silakan. Gaskan, siap. Kita langsung masuk dari Pak Yusuf Pram gitu, Pramayana. Nah, kita melihat bahwa Anda ini tipikal yang kompetitif banget. Justru nih saya yakin kalau Anda tertekan ini tipikal yang semakin ngelawan gitu ya, gitu. Ada tipikal yang langsung fight. Sini loh, enak aja gitu. Nah, tipikal yang bisa ngelawan, bisa gak diem aja ketika lagi tertekan gitu ya. Dan memang di Indonesia relatif cukup banyak yang seperti ini, Tasya. Gitu. Dan bagusnya adalah Anda bisa stand up for yourself, Anda bisa berdiri dan mengekspresikan diri dengan baik. Anda seorang komunikatif dan problem solver, cepet gitu ya. Tapi titik kritisnya gitu, nyebelin. Gitu. Ya, mungkin ada orang-orang yang sakit hati sama perkataan dan reaktifnya Anda gitu ya. So make sure energi tersebut dialihkan kepada bisnis gitu ya, dialihkan kepada pemecahan masalah gitu ya, tapi jangan merusak orang gitu atau merusak barang ya gitu. Nah, selanjutnya ada masuk dari Ibu Hidayanti, Bu Fitri. Nah, terima kasih sudah bergabung di sini. Saya melihat nih Anda punya kecenderungan ya, Anda ini mewakili populasi orang Indonesia yang banyak gitu ya. Saya kalau bicara bukan hanya kepada Bu Fitri, tapi juga kepada Smart Listeners yang lain yang memiliki respon yang sama. Ya, Anda seseorang yang biasanya suka struktur. Anda tuh tipikal yang suka keamanan, suka hal-hal yang terprediksi. Anda tipikal yang runut gitu ya, ada pengennya kejelasan step 1, step 2, step 3, step 4. Dan biasanya profil resikonya pun juga mau yang stabil, tidak suka yang gonjang-ganjing atau resikonya tinggi. Beda sama Pak Yusuf sebelumnya gitu ya, memang suka resikonya tinggi gitu. Beda, Bu Fitri enggak gitu. Nah, orang Indonesia pun juga profil resikonya pilih yang aman-aman aja
Ya, makanya pola pendidikan kita kan juga terkenal dari dulu kan zaman Belanda ya. Nanya dianggap bodoh gitu. Jadi mendingan diem aja gitu. Nah, ini repot deh. Nah, ini balap maka menciptakan respon-respon yang natural seperti freeze, Hmm. diem, font, kabur dari masalah. Nah, itu tipikal kalau Fitri sepertinya lebih ke freeze sih ya, lebih beku gitu ya. Dia freeze dan font. Jadi overthinking gitu. Jadi diem aja, jadi silent treatment gitu. Nah, ini akan jadi masalah kalau misalkan kita nggak memecahkan masalah dengan baik. Dipendem terus, dipendem terus, dipendem terus, dan itu nggak memecahkan akar masalahnya. Ya, smart listeners, sekali lagi saya nggak bicara hanya untuk Bu Fitri, tapi untuk Anda juga yang mungkin merasakan hal demikian. Kalau Anda punya tendensi untuk biarin aja besok juga baik-baik saja. Percayalah, ketika dunia tiba-tiba terguncang, tiba-tiba Anda akan lebih gampang stres, gampang reaktif, dan gampang khawatir. Yuk belajar untuk cari teman curhat, beresin akar masalahnya, maka Anda akan sembuh. Hmm. Ya, nah itulah tanda tangan yang saya bacakan. 2 orang beruntung hari ini. Dan sekali lagi, ini mewakili juga banyak orang yang merasakan. Baik, Mas Harmoni, langkah pertama tadi Mas Harmoni mention begitu ya untuk mengenali Ya. diri. Kadang kita nggak tahu nih diri kita seperti apa. Ketika kita ada di level stres, kita nggak sadar bahwa kita tuh masuknya yang mana sih? Apakah melawan, kabur, Hmm. diam, atau iya aja begitu kan? Nah, untuk kita bisa tahu kita ada di mana dan nggak nggak kedistraksi dengan hal-hal lain, bagaimana caranya, Mas Harmoni? Oke. Sebetulnya ya, Tasya, biasanya kalau stresnya udah sampai di titik akut gitu ya, Hmm. itu kita akan menyadari. Semua orang pasti menyadari akhirnya gitu ya. Saya tanya Tasya sendiri juga deh, kapan terakhir kali Tasya stres? Nah, itu kan pasti muncul pada saat itu mungkin ngapain dan saya ngapain, itu kan pasti ada. Saya juga menanyakan kepada smart listeners, kita sendiri mampu melakukan self assessment itu. Hmm. Ketika Anda lagi stres, kapan terakhir kali Anda menangis? Kapan terakhir kali Anda marah? Kapan terakhir kali Anda merasakan perasaan yang berkutat dalam hati begitu keras? Dan apa yang Anda lakukan? Nah, langsung tuh, saya waktu itu ngunci kamar dan nangis sendirian di kamar. Oh, berarti kan kabur, ya kan? Gitu. Saya terakhir kali marah-marah, gebrak-gebrak meja, ngelempar ini itu. Oh, berarti Anda ngelawan, gitu kan? Gitu. Nah, saya waktu itu tiba-tiba ngilang dari WhatsApp saya, nggak mau reply semua chat WhatsApp saya. Oh, berarti Anda tipikal yang freeze, gitu. Nah, jadi kita sendiri pasti bisa self assess semuanya. Setelah kita menyadari, oh saya tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, saya punya tendensi kalau saya ngelakuin ini pada saat stres saya seperti ini. Yuk kita mulai mencatat. Hmm. Karena pada saat lagi stres, kita tuh nggak bisa mikir rasional, Tasya. Ya. Gitu. Kita lagi quote and quote lagi sakit gitu. Ya, tapi saya ajarin untuk nggak berkutat lama dalam perasaan tersebut. Nah, ini saya masuk ke tahap pertama di mana tahap kedua, tahap pertama mengenali diri, tahap kedua, yuk mengelola emosi ya. Nah, ini bicara stress management. Mengelola emosi itu tanggung jawab kita. Mengelola kesehatan jiwa itu juga tanggung jawab kita. Ya, jadi kita belajar nih pada saat emosi-emosi muncul itu biasanya ini sebenarnya satu sesi lagi saya khawatir nggak cukup. Tapi intinya punya ciri-ciri deh. Kepala gatel-gatel gitu ya, kakinya goyang-goyang, tangannya ngeremet-ngeremet gitu ya, mulai fidgeting, nafasnya mulai pendek. Nah, itu ciri-ciri kita sudah mulai emosinya tidak baik-baik saja. Nah, solusinya gampang, menjauhi dari sumber stres, deeskalasi dari perasaan-perasaan itu, cari lingkungan yang baru, dengerin lagu, tarik nafas. Kalau Anda sudah puasa bisa minum air gitu ya. Makan itu menolong supaya bisa mikir karena biasanya pada saat lagi emosinya tidak baik-baik saja, otak kurang oksigen. Begitu. Ya, selanjutnya setelah tahap kedua sudah nih di manage, ketiga baru mikir. Setelah otak Anda sudah terpenuhi oleh oksigen, kita mulai mindful, kita mulai reframe, kita mulai assess apa yang membuat saya stres. Respon apa yang terbaik? Apa yang membuat supaya emosi dalam diri saya turun atau konfliknya beres. Nah, itu tahap ketiga sehingga kita menciptakan respon-respon yang baru, yang membangun, yang sehat, yang menciptakan damai sejahtera. Begitu smart listeners ya. Jadi dimanapun Anda berada, kalau misalkan Anda sudah tahu nih tahap satu sadar, kenali gitu ya. Tahap kedua mulai mengelola emosinya, deeskalasi emosinya. Tahap ketiga kita mulai mikir respon yang paling benar gimana. Keempat
laksanakan. Yang paling benar, yang membawa damai sejahtera, yang membangun. 3 hal itu. Oke, baik. Mas Harmoni, benar waktunya singkat banget begitu ya. Sekarang mungkin kita masuk kepada peredaman untuk bisa memberikan pencerahan begitu untuk smart Siap, listeners bersama baik. dengan kami di kesempatan sore hari ini. Silakan Mas Harmoni. Baik. Smart listener, dimanapun Anda berada, izinkan saya mendoakan Anda. Karena perasaan yang tegang, perasaan takut itu normal dan wajar. Di tengah dunia yang penuh ketegangan dan ketidakpastian ini, kita datang dengan hati yang mungkin juga lelah, tertekan, dengan ancaman-ancaman hidup, dengan finansial, dengan kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan, kami datang kepadamu. Berikan kami hati yang tenang di tengah situasi yang tidak tenang. Berikan kami hikmat untuk merespon setiap tekanan dengan cara yang benar. Ketika kami merasa takut, kuatkan kami. Ketika kami merasa marah, lembutkan hati kami. Dan ketika dunia terasa berat, ingatkan kami bahwa Engkau tetap memegang kendali. Tolong kami bukan hanya bertahan dari tekanan, tetapi juga bertumbuh melaluinya. Di dalam setiap keadaan, ajarkan kami untuk tetap merespon dengan benar. Apapun agama dan kepercayaan Anda, mari kita kembali kepada pencipta kita. Amin. Baik, terima kasih Mas Harmoni dan terima kasih juga smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga ini menjadi pencerahan begitu ya Mas Harmoni, di tengah mungkin porak-porandanya keadaan kita sekarang begitu kan ya. Tapi kita bisa tetap sane, bisa tetap tahu respon mana yang benar, yang baik untuk diri kita sendiri. Baik, harus kita tutup. Akhir kata saya Tasya Rustama. Dan saya Dr. Harmoni Ezra. Smart Character and Career, who we are. We are life transformer and we are change to change the world. Thank you. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.